Ya, selamat malam pemirsa, senang sekali saya kembali bersama Anda dalam rangkaian Ada Apa Berita. Dan untuk bagian ini kita akan berbincang mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dan ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup menarik bila Anda adalah pegawai negeri sipil dan ingin mencoba kesempatan lain untuk bekerja di tempat lain di seluruh Indonesia. Kini saatnya dengan undang-undang yang baru ini bisa saja Anda melompat dari tempat daerah Anda, bisa bekerja di Jakarta atau mungkin di Jakarta ingin bekerja di daerah lain di tempat yang Anda inginkan, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi. Tamu malam hari ini cukup istimewa. Langsung akan kita tanya langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Aswar Abu Bakar. Selamat malam Pak Aswar. Selamat malam Mbak Sarah. Iya, assalamualaikum. Dan Anda juga nanti silakan jika Anda ingin berpartisipasi bersama kami, silakan nanti menghubungi kami di nomor telepon kami di 02151551111. Baik, Pak Aswar, ini kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ya nomor 5 tahun 2014 mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat, begitu ya. Apa sebetulnya perbedaannya dengan undang-undang yang sudah ada dibandingkan yang lalu, yaitu nomor 43 tahun 99 tentang Undang-Undang Pokok Kepegawaian? Intinya ada di mana nih Pak? Rohnya itu bagaimana kita membangun manajemen profesional yang modern untuk birokrasi. Ya. Kenapa orang di bank pemerintah bisa lebih bagus, ya kan? Apalagi proses swasta luar biasa. Padahal itu orang Indonesia juga. Jadi kita punya harapan seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan antara undang-undang kepegawaian yang lama, Undang-Undang 43 tahun 1999 dengan undang-undang yang sekarang kita pegang, Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ya tidak semuanya yang lama tidak benar, banyak juga yang benar. Banyak. Jadi ada penyempurnaan, ada intinya seperti ini ya? Ditambah di sana sini. Tapi tadi yang saya katakan rohnya itu kita arahkan kepada manajemen sumber daya manusia, bukan sekedar manajemen administrasi pegawai. Itu. Jadi kalau secara struktur dulu tuh lebih sederhana, hanya 6 bab 41 pasal. Sekarang disempurnakan lebih rinci sehingga 15 bab 141 pasal. Jadi hampir 3 kali lebih detail artinya begitu lebih ya, detail, undang-undang yang baru ini. Oke. Kemudian pegawai dulu kita kenal dengan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, ada 3. Nah, sekarang kan 2 udah pindah. Oke, jadi TNI dan Polri tidak termasuk lagi dalam pegawai negeri sipil. Sekarang di dalam undang-undang ASN itu yang disebut dengan aparatur sipil negara itu, aparatur sipil, itu aparatur militer. Aparatur sipil negara itu terdiri dari 2. Berbentuk PNS seperti sama seperti sekarang, dan satu lagi dengan pola pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau selama ini kan kalau kontrak kan 3 tahun, lebih itu sudah melanggar undang-undang perburuan. Nah, dengan PPPK itu orang bisa diangkat 3 tahun, 5 tahun, terus tahun, terus menerus diperpanjang sampai 20 tahun, 25 tahun selama dia bagus. Honorer terus intinya seperti itu begitu ya? Bukan honorer, dia ada jenjang, ada juga pangkatnya gitu. Jangan sama dari muda sampai tua, enggak. Jadi dibayar berdasarkan kompetensi dia, kemampuan dia. Jadi ada status seperti PPPK. Jadi dulu di sana ada PNS dan ada PPPK. Di Jerman itu sekitar 40%. Untuk yang status seperti itu ya? Bisa dokter, bisa doktor yang mau mengajar, dia datang pulang, dia mau mengajar 5 tahun. Bisa dia dikontrak begitu. Bisa ada orang pernah kerja di Exxon, dia umur 55, bagus, dia masuk situ, dia dikerjakan dengan cara begitu. Jadi sangat beragam bisa dipakai. Kemudian jabatan. Kalau dulu dikenalkan jabatan struktural dan fungsional. Yang selama ini. Struktural. Ke depan kita mulai rubah supaya lebih bermanfaat. Ada jabatan administratif, supporting, ada jabatan fungsional, yang jumlahnya kita tambah sampai mencapai 200 jenis. Kemarin hanya 114. Dan kemudian jabatan pimpinan, yang disebut dulu eselon 1, eselon 2. Nah, itu ada jabatan khusus, ada yang senior, ada yang junior, atau disebut dengan pimpinan utama, pratama dan sebagainya. Nah ini mungkin pemirsa yang sebagai pegawai negeri sipil nih yang sedang menyaksikan kita Pak Aswar, mungkin juga ada yang deg-degan begitu ya, apakah nanti juga akan ada perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN 2014 ini? Apakah ini berlaku untuk kedepannya atau mungkin juga berlaku untuk mereka yang sudah masuk sebagai PNS? Undang-undang ini disahkan tanggal 15 Januari kalau saya. Tapi kita sudah menyiapkan rancangan PP sebanyak 19. Jadi RPP 19 dan Permen 2.
Jadi memang udah kita siapkan dari awal, begitu jadi kita langsung harmonisasi. Ya. Jadi kita akan kejar 11 ini dalam waktu dekat. Jadi itu apa aja diatur situ? Yang pertama rekrutmen atau penerimaan PNS atau penerimaan PPPK. Pertama didasari oleh analisa jabatan, analisa kebutuhan, analisa beban kerja. Ini organisasi ini butuhnya berapa orang, yang ada berapa, kurangnya berapa. Iya. Jenis jabatannya apa, tingkat jabatannya apa S1, apa S2, apa SMA. Oke, baik. Sebelum Bapak menjelaskan lebih rinci lagi mengenai undang-undang ini, kita akan coba angkat telepon dulu dari pemirsa. Selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Rusmin di Bangka Selatan. Dari Bangka Selatan, silakan langsung saja. Selamat malam Pak Menteri. Malam. Ya, saya cuma mau nanya Pak Menteri, Ya. apakah tidak bertentangan ada birokrat dia bergelar sarjana hukum tiba-tiba ditempatkan sebagai kepala dinas PU, kemudian dia berpendidikan sarjana pendidikan tiba-tiba ditempatkan sebagai kepala dinas keuangan. Apakah ini tidak melanggar undang-undang ASN, Pak Menteri? Terima kasih, mohon dijawab Pak Menteri. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusmin. Langsung saya Pak Azwar. Ya, jadi itu nanti apa namanya tadi kan rekrutmen sudah tadi itu. Kemudian yang kedua pengembangan pegawai. Jadi pegawai yang diterima tadi itu harus dilatih baik fungsional, kemampuan fungsionalnya, kemampuan manajemennya dilatih. Nanti tidak masalah tadi seperti disebutkan Pak Rusmin. Kan ada base. Untuk kepala PU sebaiknya ya dia punya dasar apa namanya teknik lah kan itu, teknik jalan atau arsitektur dan sebagainya ya. Dalam keadaan terpaksa boleh di luar itu, tapi asal dia punya kompetensi. Tapi kita hindari. Sebenarnya nggak patut. Di mana insinyur sipil begitu banyak, harusnya kepala PU-nya insinyur sipil kan gitu kan. Sesuai dengan kompetensi sekali lagi tadi ya, kompetensi itu ya. Tapi tadi kalau ada yang tadi apa orang dinas hukum ditempatkan tadi sebagai apa? Kepala dinas PU. Ya. Sarjana hukum. Saya nggak bisa bilang tidak boleh, tapi kurang tepat lah, ya. Kurang tepat. Kecuali dia punya manajemen hebat sekali, ya. Hebat sekali bisa mimpin orang, tapi saya kira nggak tepat. Oke, baik. Ini masih banyak pertanyaan tentu juga dari masyarakat yang ingin bertanya dan juga penjelasan dari Pak Menteri. Tapi kita harus break dulu sebentar Pak, jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Ya, pemirsa, akan ada era yang baru dalam hal pegawai negeri sipil, terutama dalam hal rekrutmen, kemudian juga dalam hal pengembangan pegawai. Nah, ini juga tentunya akan membawa perubahan baru juga dalam hal melayani masyarakat. Selain dua hal tadi Pak dalam Undang-Undang ASN, apalagi nih yang akan menjadi perubahan dalam hal penerimaan PNS? Untuk mencari pejabat terbaik, itu promosi kita atur. Kalau dulu itu close career system. Jadi close tertutup karir itu PNS secara tertutup. Jadi kalau ada satu orang eselon 2 pensiun atau diganti, yang ganti yang di bawahnya. Terbatas dia. Sekarang kita bikin open career system. Di antara PNS memang. Nah, itu ya bisa dari mana aja. Kemarin kita buktikan di Menpan untuk isi eselon 1 itu 4 orang, 2 dari luar, 2 dari dalam. Eselon 2 dapat 7, itu 4 dari luar, 3 dari dalam. Jadi mencari yang terbaik. Jadi open. Oke, artinya seperti lelang jabatan Pak yang terjadi di Jakarta, mungkin ya, orang yang sudah begitu familiar itu bahasa kerennya. Dan sekarang sudah 42 ya, 42 kementerian lembaga dan daerah yang melakukan itu. Nah, tapi belum semua terungkap. Saya senang sekali. Tapi kita targetkan 700 KL dan daerah yang harus ikut. Nah, undang-undang ini mewajibkan. Jadi buat panitia. Jadi pejabat publik itu tidak bisa menentukan semena-mena. Dibuat panitia nanti dapat 3, 3 dia pilih boleh. Oke. Jadi itu nggak bisa lagi nanti tim sukses seorang guru langsung jadi kepala dinas, nggak bisa lagi. Harus melalui promosi dan mulai asesmen. Yang keempat, kesejahteraan. Jadi selalu orang bilang pegawai negeri itu pintar, goblok, rajin, malas, sama gajinya. Nah, itu nggak bisa. Sekarang kita rubah. Ada gaji pokok sesuai pangkat dan masa kerja, tapi ada tunjangan kinerja yang didasarkan pada beban kerja dan prestasi. Itu diukur, Pak. Individual diukur. Udah mulai kita terapkan. Oke, jadi satu level belum tentu gajinya sama bisa beda-beda ya, tergantung prestasi ya, kinerja yang dilakukan. Kemudian manajemen kinerja. Jadi orang diukur bukan hanya masuk kantor. Apa yang dia kerjakan, targetnya apa, yang diselesaikan mana gitu. Jadi satu departemen itu targetnya apa tahun ini. Satu kedeputian atau satu dirjen apa targetnya. Harus jelas. Nanti satu kelompok apa targetnya, orang individu apa targetnya. Jadi setiap orang
membuat kontrak kerja dan harus menyelesaikan target yang sudah ditetapkan. Oke. Baru dasar itulah dibayar nanti. Oke, ini benar-benar profesional begitu ya Pak Menteri. Kita akan angkat telepon lagi dari pemirsa. Selamat malam. Halo. Pak Menteri. Halo, Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana, Pak? dengan Bapak Rudi Di di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Silakan langsung saja, Pak. Iya, ini dari Bapak Rudi Jakarta Utara. Rudi. Jakarta Utara. Iya, langsung saja Pak Rudi. Iya, mau menanyakan masalah K2 kemarin. Kita sudah honor lama. Kita kan nggak keterima, sedangkan kita udah mengabdi lama, gitu loh Pak. Mau nanya kriterianya gimana, sedangkan teman-teman kita tuh yang baru ngajar, malah keterima. Oke, baik. Terima kasih sudah cukup jelas pertanyaan Anda Pak Rudi. Ya, ini dalam hal penerimaan untuk pegawai tadi ya, istilahnya honorer. Seperti apa sebetulnya rekrutmennya Pak? Mungkin masih ada yang belum jelas sehingga tampaknya tidak ini kan di luar rekrutmen yang normal. Iya. Jadi ada sejumlah pegawai honorer lah katakan begitu yang sudah cukup lama yang akan diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintahnya pemerintah pusat dan daerah sama-sama. Jadi itu yang 2005, 2004 dan sebelumnya. Ya. Bukan 2006, 2007, 2008. Nah, jadi itu, kemarin kita umumkan terbuka, kelihatan ada yang 2006 udah masuk situ. Ini kan harus dirapikan lah, ya, supaya kawan-kawan tidak terganggu gitu loh. Inilah gunanya pengumuman secara terbuka gitu loh. Iya. Memang ada risiko orang ribut, tapi ya kita zaman terbuka nggak boleh macam-macam lagi. Jadi ya yang berhak harus didahulukan. Tetapi ini kita juga harus melihat di samping lama juga ada kompetensi minimal harus dimiliki guru, ya kan, administrasi mesti ada lah, testingnya tuh mesti ada. Nah tahun ini udah kita bisa seleksi 30% atau 30%. Nanti kita, yang penting kita udah nggak tutup. Kemarin kita kan kunci sepertiga selesai. Ini enggak, nanti kita cek lagi, kita buka lagi. Tapi tetap melalui seleksi ya, kompetensi. Ya, artinya bisa dipercaya panitia yang menyeleksi mereka-mereka ini yang masuk? Bisa, tapi harus kerjasama juga. Jadi jangan yang dimasukkan juga kadang-kadang yang nggak berhak. Orang komputer mana tahu dia anak baru. Nah, jadi sama-sama kerjasama. Dari daerah juga kasih yang benar, di sini juga periksa yang benar gitu loh. Nah, terus kelompokkan mana yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan apa, guru, apa administrasi, jelas gitu loh. Jangan diaduk semua sama gitu, repot kita. Tapi ini sesuatu yang udah lama, seperti orang patah kaki 3 bulan nggak berobat, udah bengkak, ya kita luruskan lagi. Yang kakinya bengkok diluruskan lagi, diurut lagi kan. Nggak bisa satu hari sembuh ya. Saya sabar lah, kita selesaikan. Tadi saya lanjutkan yang nomor 6, kita juga akan membangun disiplin dan etika PNS tuh. Jangan gampang-gampangan begitu dapat PNS suka-suka hati nggak masuk. Karena gaji sudah tinggi, masuknya sudah susah, jadi juga harus ada disiplin dan sanksi yang jelas juga tapi harus jelas dong. Kalau memang menjadi PNS yang benar. Ini kalau nggak benar, nggak masuk 45 hari walaupun nggak berturut-turut bisa diberhentikan. Nggak performan, tinggalkan. Jadi kita udah nggak main-main lagi. Jelas kerjanya apa. Jangan sebelumnya waktu dia masih belum masuk atau masih honorer rajin luar biasa. Begitu pakai baju PNS udah nggak mau kerja lagi. Ini yang ada beberapa, tapi kita coba hilangkan yang begitu. Yang terakhir pensiun. Orang mau jadi PNS kan mau pensiun. Walaupun tidak semua orang harus pensiun. Pensiun itu kan macam-macam. Ada yang sekali ambil, ada yang lewat asuransi, ada yang lewat model sekarang. Nah pensiun model sekarang ini terlalu kecil. Karena iurannya juga 100.000 satu bulan atau 50.000. Dapatnya segitu. Itu pun pemerintah bayar 770 triliun setiap tahun. Sedangkan iuran dari PNS cuma 10 triliun. Jadi ke depan kita merubah, yang lalu tetap aja jalan, tapi yang anak baru kita mulai buat yang model baru. Seperti orang masuk ke asuransi. Artinya gajinya juga harus gede dong Pak kalau dengan hal gajinya seperti memang ini. katakanlah 2 juta, 3 juta, tapi kan tunjangannya ada 3 juta, ada jumlahnya 6 juta. Jadi ambil dari situ nanti ya. Tabunglah 1 juta, jangan 100.000, baru dapat kita nanti pensiunnya 5 juta, kira-kira gitu. Artinya tidak membebani pemerintah juga. Tidak semuanya pemerintah. Baik. Dengan berbagai macam bentuk perbedaan dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian tahun 99 ini Pak Menteri, apakah juga nanti selama ini mungkin orang sudah menjadi rahasia umum begitu bahwa penerimaan PNS selalu dengan adanya KKN begitu dan juga bahkan harus membayar uang yang cukup besar. Ini cara menutup pintu-pintu seperti ini seperti apa? Apakah juga sudah diterapkan di sini? Untuk penerimaan CPNS mulai tahun 2012, itu sebanyak 13.000. Tahun lalu 2012 Desember yang umum kita buka untuk 65.000. Memang nggak terisi semua, 07.000. Tapi itu sangat terbuka.
Orang bisa tahu nilainya berapa. Ya. Mana pernah di Republik ini orang tahu nilainya berapa? Dia kasih masuk nomor dia di SMS, dapat nilainya berapa. Tes intelijensia utama berapa, kepribadiannya berapa, wawasan kebangsaannya berapa, dapat. TKD namanya, tes kompetensi dasar. Oke. Mana bisa ditipu orang lain? Harus dirubah-rubah itu. Itu timnya terpusat semua di Kemenpan atau memang setiap daerah? Ada. Menpan kan buat sistem aja, bikin kebijakan. Itu di BPPT. Orang mau lihat di macam-macam pengumuman didapat itu di BKN, itu sistem. Soal diberikan, dikasih ke daerah-daerah yang buat ujiannya, dia yang punya penerimaannya dari mereka, siapa yang boleh mendaftar semua. Nah, memang ada sedikit masalah. Kok orang dalam kok kurang banyak yang dapat kayak gitu. Itu pertama kali biasa lah ya. Artinya tidak semudah dahulu mungkin seperti itu ya, bisa dengan mudah. Baik, kita angkat telepon lagi dari pemirsa. Selamat malam. Halo. Iya. Halo, selamat malam. Silakan Bapak, dengan apa, siapa, di mana? Selamat malam Bapak Menteri. Ini dari Budi di Jakarta, Pak. Ya, Pak, selamat malam Budi. Mau menanyakan, Pak, apakah dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini nanti mekanisme antara suami PNS dan istri PNS di departemen yang sama, apakah nanti harus ada yang salah satu kuat atau tetap, Pak? Karena sepengetahuan saya biasanya hal ini malah menjadikan konflik of interest, Pak. Jadi apakah nanti mekanismenya seperti di swasta ketika satu departemen? Baik. Atau cukup jelas Pak Budi pertanyaannya. Pak Budi, I get point. Jadi gini, prinsip konflik of interest dihindari. Nah, tapi seorang suami istri boleh dua-dua PNS. Nah, dalam sebuah kementerian kalau nggak ada hubungan dia saya kira masih bisa lah. Ya, kita lihat nanti sejauh mana. Artinya masih bisa ditolerir masih begitu tolerir, ya. Tidak melihat beban. Kalau memang nggak ada hubungannya biar sekali pergi sekali pulang, kan bagus juga daripada beda-beda. Lebih ngirit begitu ya Pak? Lebih ngirit lah gitu. Tapi jangan sampai terjadi konflik of interest. Memang itu dihindari. Oke, baik. Dalam undang-undang ini sebetulnya apa sih Pak yang mendasari adanya perubahan besar seperti ini dalam undang-undang ASN? Ya kan ada sesuatu yang nggak selesai. Kenapa PNS seperti ini terus? Ada sesuatu, jangan bilang ini udah sempurna, udah beres. Ya, kenapa bisa begini? Oh kan bukan hanya aturan, betul, tapi aturannya juga harus diperbaiki. Nah sekarang ini kan aturan ini membuat orang tidak lagi berleha-leha pada comfort zone. Ayo bergegas main prestasi, ya? Dalam satu arena kompetitif, kan itu yang dibuat. Kalau udah kompetisi kan beda. Kalau santai kan beda lagi, kayak orang makan kacang berapa habis. Tapi kalau dia harus selesai berapa banyak kan beda. Baik, untuk penerapan ini Pak tentunya kan juga tadi sekali lagi masih ada PNS yang masih berdasarkan undang-undang yang lama begitu, ini ada undang-undang yang baru begitu. Nah, bagaimana caranya bisa supaya sejalan dengan yang PNS dengan yang lama dengan yang baru? Nanti kita akan bahas setelah yang break ini Pak ya. Baik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Ya, mulai tahun ini PNS tidak boleh lagi berleha-leha, tidak boleh lagi malas bekerja karena udah ada undang-undang yang baru yang membuat semua orang harus bisa berkompetisi begitu. Tadi saya sudah tanyakan kepada Pak Menteri bagaimana caranya menyelaraskan mereka yang berdasarkan undang-undang lama dengan yang baru supaya jangan sampai malah terjadi kecemburuan juga, mungkin seperti itu Pak. Sebenarnya itu kita bisa karena dibiasakan begitu ya begitu dia. Saya lihat di Surabaya ada berapa kota, ada 10-20 kota yang saya lihat. Itu ada pelayanan satu pintu di kota Surabaya, di bawah provinsi. Itu 14 kantor SKPD digabung jadi satu kantor. 20 orang pegawainya dengan satu orang eselon 3. Melayani 150 jenis pelayanan. Dari mulai sertifikat perawat sampai investor masuk. Kok bisa orang puas? Orang kita bukan orang luar negeri, bukan orang Singapura. Nah, kalau itu kita buat di semua provinsi, kenapa nggak bisa? Masa negara kita ini menjadi artinya ini inisiatif dari masing-masing pemimpin daerah juga dibutuhkan begitu ya? Dan yang kedua, apa gunanya izin itu mudah? Supaya orang berinvest di sini. Orang asing berinvest, orang pengusaha kita berinvest, anak-anak mau buka usaha, tidak mau jadi PNS semua, mudahkan semuanya. Maka adalah lapangan kerja buat semua anak bangsa yang setiap tahun 3 juta orang. Nah kalau ada pikiran seperti ini kan beda. Kita melayani itu kan nampak apa yang kita buat ini pasti berdampak kepada masyarakat luas. Nah jiwa itu kan mesti ada, jiwa abdi itu mesti ada. Nah ini yang harus ditanamkan pada PNS. Nah kalau sudah begitu semuanya akan ikut. Dan apalagi kita berikan ini baik, ini kurang. Kita sekarang buat penilaian. Termasuk juga kinerja pemerintahan daerah ini siapa, kementerian ini bagaimana. Kita buat kinerjanya. Apa targetnya? Apa yang dicapai? Kita buat semuanya. Sama-sama kita mengevaluasi. Nah ini akan menggerakkan. Jadi
visi daripada sebuah kementerian, daerah, provinsi, kabupaten kota sudah mulai ditanamkan. Orang yang ada dipilih berdasarkan promosi terbuka, yang di bawahnya rajinnya luar biasa, dinilai kinerja pribadi, akan naik. Oke, nah satu lagi Pak, mungkin masalah yang masih menggelitik di masyarakat adalah ketika mendapat pelayanan dari PNS adalah mungkin ada semacam seperti kutipan begitu Pak, mohon maaf ketika sedang mengurus izin-izin dan sebagainya. Nah mungkin sekarang tidak begitu kelihatan, tapi kadang-kadang juga masih terjadi begitu Pak. Nah ini dengan adanya sistem yang baru tentunya juga ada salary tadi yang cukup bagus kan, ada promosi seperti itu. Salary kita udah perbaiki, belum sempurna. Tetapi yang namanya pelayanan publik sudah ada undang-undangnya. Ada standar pelayanan publik. Pelayanan apa? Apa syaratnya? Berapa lama selesai? Sudah ada berapa ini keterangannya itu tulis dengan itu, jelas kalau gitu nggak sesuai lapor. Sekarang kan sudah ada Perpres baru yang mewajibkan semua instansi, lembaga atau daerah membangun unit penanganan pengaduan. Jadi langsung ngadu ke situ. Nah, langsung tadi tindasannya kepada ombudsman. Kalau nggak dilayani, ombudsman bisa panggil. Ini kita buat seimbang antara masyarakat. Jadi tidak boleh main-main lagi ya. Jadi masyarakat tidak bisa dijajah. Terserah saya mau layani kamu kapan. Tidak bisa lagi. Masyarakat bisa mengadu. Seimbang. Uang masyarakat, uang negara dipakai oleh birokrat sampai 50% lebih, masa dia nggak boleh mendapat pelayanan baik? Saya kira itu. Oke, jadi ukurannya keberhasilan undang-undang ini adalah masyarakat yang semakin mudah terlayani dan juga tidak ada kutipan-kutipan begitu mungkin bagi masyarakat. Itu undang-undang tentang pelayanan publik, tapi PNS-nya diperbaiki sehingga bisa menjadi plan baik dalam melayani publik, kira-kira gitu hubungannya. Oke, baik. Jadi artinya memang undang-undang ini ingin ada sebuah perubahan, ada lompatan besar terhadap PNS begitu ya, wajah baru dari PNS, dan tentunya ini juga sebuah harapan. Orangnya orang lama tapi semangat baru. Semangat baru. Apakah ini sudah mulai terlihat Pak dalam penerapan ini, sudah terlihat dampaknya? Paling tidak dalam lingkungan internal menurut Bapak? Kalau saya ngomong saya GR, adalah pasti. Adalah. Makanya kita semangat perubahan ini terjadi. Cuman kita memang harus ada trajectory atau ada slope perubahan yang kita paksakan sekali. Kita mesti bertahap dia. Tapi nggak boleh mundur. Oke. Jadi mungkin ini juga masih ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat. Ini kapan nih penerimaan baru lagi nih? Biasanya diumumkan setiap kapan oleh Kementerian PAN? Ini rencana kita tahun ini kita mau terima 100.000 orang, mungkin 40% berupa PPPK, 60% berupa PNS. Nah ini insya Allah kita akan mulai bulan-bulan Maret nih kita mulai menerima pendaftaran, permintaan, nanti mungkin habis pemilu kita buat ujiannya. Jadi yang honorer kita selesaikan, yang ini kita yang baru kita perlu tenaga baru, ahli geologi, pertambangan, perencanaan wilayah dan sebagainya kita butuh supaya cepat berubah di publik ini. Oke, artinya memang dengan adanya undang-undang yang baru ini pun masyarakat mungkin semakin semangat untuk menjadi PNS ya, karena tadi dengan adanya sistem yang baru lebih profesional dan juga seperti karyawan swasta mungkin bisa disebut seperti itu. Bisa begini, makin bagus pelayanan publik dari birokrasi, terutama yang menyangkut pelayanan dasar dan pelayanan kepada tubuh dan berkembangnya dunia usaha, makin mudah juga orang menjadi berusaha. Dua-dua bagus. Karena tidak bisa PNS menampung 3 juta orang setiap tahun. Dia paling bisa tampung 100.000. Jadi memang yang 2,9 juta itu harus dilayani oleh PNS supaya mereka bisa berusaha. Oke, baik. Terima kasih Pak Astar Abu Bakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan Undang-Undang ASN ini juga jadi sebuah tonggak baru bagi pegawai negeri sipil di Indonesia. Insya Allah. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Sarah. Ya. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan kembali bersama Anda dengan informasi dan rangkaian berita lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Ada Apa Berita.